Pertama-tama Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Swastiastu, Pak. Mungkin bisa kita mulai saja ya. Terima kasih waktunya sudah bergabung di web meeting. Ya, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan aplikasi turunan. Hari ini kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi. Sebelum lanjut, silakan Ketua Kelas Kadek Suhardike pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut doa mulai. Berdoa selesai. Semoga kalian sudah siap ya, sudah mempersiapkan dari LKPD, bahan ajar, buku, catatan sudah dipersiapkan. Kemudian siapkan juga kesehatan kalian perlu dijaga ya. Oke, kita mulai materi pertemuan kita yang kedua ini untuk di aplikasi turunan dan fungsi trigonometri, yaitu membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Sebelumnya pasti kalian sudah pernah ya mempelajari materi ini di kelas 11, yaitu tapi fungsinya fungsi aljabar. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya dan indikatornya ada sebagai berikut. Ini untuk aspek pengetahuan. Untuk kompetensi dasarnya adalah kalian bisa menjelaskan kaitan turunan pertama dan kedua untuk nilai maksimum, nilai minimum, kemudian selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis, hingga sudah kita bahas ini, titik belok dan selang kecekungan kurva. Kemudian untuk indikatornya kalian bisa menentukan nilai maksimum dan atau nilai minimum fungsi trigonometri. Kalau dulu di kelas 11 kalian menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi aljabar. Untuk aspek keterampilannya, di sini kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, untuk indikator pada hari ini adalah kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan atau nilai minimum fungsi trigonometri. Oke, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran anti based learning. Nanti kalian Bapak kasih suatu permasalahan, kalian silakan diskusi kelompok dan diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menentukan nilai maksimum dan atau nilai minimum fungsi trigonometri dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan atau nilai minimum fungsi trigonometri dengan menyertakan langkah-langkah yang benar. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran ya dengan model pembelajaran problem based learning dan diskusi kelompok ya, kalian akan mengembangkan karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas secara berkelanjutan. Jadi ini nilai karakter yang harus kalian kembangkan, yang kalian harus miliki. Nah, untuk aktivitas belajarnya untuk hari ini, nah di sini sudah Bapak tampilkan. Pertama ada apersepsi dan materi prasyarat. Kemudian mengamati permasalahan yang nanti Bapak berikan. Kemudian kalian membentuk kelompok. Selanjutnya mendiskusikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah itu menyajikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, Bapak akan mengadakan kuis di akhir pembelajaran. Oke, ini aktivitas pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita mulai dari apersepsi. Nah, bisa kalian perhatikan ada gambar di awal ketika kita membahas mengenai turunan fungsi trigonometri, kan Bapak sempat menampilkan gambar-gambar seperti ini juga. Jadi turunan itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih kegunaannya? Kalau misalkan kita untuk turunan itu biasanya itu bagian konstruksi. Misalkan membuat jembatan, kemudian konstruksi atap gitu ya. Kemudian di bagian ekonomi ya mencari laba maksimum, kemudian mencari biaya produksi minimum, itu menggunakan turunan. Oke, untuk materi prasyarat yang pertama, karena ini mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri, ya pertama ya pasti kalian harus tahu ini turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya ada persamaan trigonometri. Nah, ini bentuknya persamaan trigonometri. Nah, selanjutnya ini titik stasioner fungsi fx. Nah, kalian kan sudah dapat di kelas 11 untuk fungsi aljabar. Sebenarnya intinya sama, cuma fungsinya aja yang berbeda. Nah, untuk nyari nilai maksimum dan nilai minimum, biasanya jika C ini merupakan absis titik stasioner fungsi fx, maka untuk menentukan nilai maksimum dan atau nilai minimum dari fungsi fx adalah dengan mensubstitusi C ke fx. Dalam artian fc ini adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kita mencari nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2 sin 2x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ini adalah domainnya. Maka penyelesaiannya sebagai berikut.
Nah, berarti pada interval 0 sampai dengan 2 pi itu nilai maksimum dari Fx itu adalah sama dengan 2. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada permasalahan. Ada sebuah talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm. Dengan cara melipat lebarnya menjadi 3 bagian yang sama, terlihat pada gambar di samping. Besar sudut dinding talang air dengan bidang alas adalah θ. Nah, talang air kan biasanya kan untuk mengalirkan air ya. Nah, berapa sih besar sudut θ ini agar debit aliran air itu mencapai maksimum? Untuk menjawab permasalahan ini, Bapak akan tugaskan kalian itu untuk diskusi kelompok ya. Anak-anak silakan diskusi kelompok selama 30 menit. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Nanti jika kalian merasa ada yang belum dipahami, itu bisa tanyakan Bapak atau kalian bisa cek di sini di link YouTube ini. Paham? Paham ya? Oke. Kalian sudah print LKPD kan? Sudah. Coba diperlihatkan LKPD-nya. Oke, LKPD-nya sudah di print ya. Oke, untuk kelompoknya. Nah, ini pembagian kelompoknya ya. Oke, jika sudah lihat kelompoknya, silakan kalian diskusi. Waktu diskusinya 30 menit. Oke, kalau ada yang tidak dipahami, silakan boleh tanya langsung di sini atau lewat forum juga bisa. Oke anak-anak, kalau sudah silakan siap-siap ya, waktunya sudah habis sebenarnya. Silakan diposting hasil diskusinya. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Ini sudah kelompoknya Denio, kelompok 3. Pak tunjuk Kadek Suardika untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain silakan perhatikan pembahasan dari kelompok 3. Jadi penampang talang yang ada pada masalah 1 itu kan berbentuk trapesium. Habis itu pertanyaannya, agar debit aliran air maksimum, maka luas penampang talang air harus maksimum. Setelah kita menemu luas trapesiumnya tuh, kita ubah ke dalam bentuk fungsi f theta. Jadi f theta-nya itu sama dengan 100 sin theta ditambah 50 sin 2 theta. Jadi besar sudut theta agar debit aliran air mencapai maksimum adalah 60 derajat. Coba parameter untuk masalah yang kedua gimana? Sudah. Nah, kelompok yang lain coba diperhatikan. Untuk masalah yang kedua, pertama saya ilustrasi yaitu misalkan panjang tangga sama dengan U tambah V. Setelah U tambah V, didapatkan bahwa 2 per sin theta dan 2 tambah dengan 2 per cos theta. Cari turunannya dari fungsi f theta. Setelah itu dicari turunan dari fungsi theta. F theta sama dengan 0. F aksen theta sama dengan 0 ya. Tan pangkat 3 theta sama dengan 1 menjadi tan theta sama dengan 1. Didapatkan bahwa theta adalah 45 derajat. Lalu disubstitusikan nilai theta ke permisalan U tambah V sama dengan 2 per setengah akar 2 ditambah 2 per setengah akar 2 didapatkan 4 akar 2. Kelompok 2, ayo perwakilan. Untuk hasilnya sama Pak. Untuk cara penyelesaiannya itu mungkin kalau dari kelompok saya dan kelompok Chandra itu cuman beda di cara keduanya Pak. Tapi hasil cara yang mana? Nyari tetanya 45 dari mau nyari teta 45-nya. Oke, ini lengkap ya. Ada ilustrasinya, nyari U itu bagaimana, nyari V bagaimana. Ini yang lengkap ya. Ini untuk kelompok 2 dengan cara yang berbeda, sudah bagus. Coba dari 2 permasalahan ada tidak bisa menyampaikan kesimpulannya dulu? Kalau saya yang pertama saya lakukan itu meninjau rumusnya Pak. Rumus yang harus kita turunin itu apa dulu? Nah, kayak misalnya di trapesium itu kita harus cari rumus luas trapesiumnya. Terus untuk yang tadi tangga itu kita harus cari proyeksi U sama V-nya. Ya. Kalau sudah semuanya, ayo kita tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya, coba kalian baca kembali materinya mengenai selang kemonotonan ya, fungsi naik, fungsi turun ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.